Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkat dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senantiasa tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 7 Januari tahun 2023, hari biasa masa Natal, juga merupakan hari Sabtu Imam, Sabtu pertama dalam bulan. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan kedatangan Putramu, Engkau telah menampakkan diri dalam cahaya baru. Kami mengimani Dia sebagai manusia seperti kami. Semoga kami Kau persatukan dengan Dia dalam kerajaan surga, dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibu dan saudara-saudara dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, mukjizat pertama Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana. Dan Maria di dalam mukjizat pertama itu, Ibunda Tuhan Yesus, sungguh terlibat di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus bagi umatnya. Dan mukjizat Tuhan Yesus terjadi pula di dalam kisah-kisah hidup manusia, yakni salah satunya adalah peristiwa perkawinan, peristiwa membangun keluarga. Artinya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah dunia dalam seluruh dinamika kehidupan manusia dan berkenan untuk berpihak kepada manusia dengan memberikan yang terbaik bagi perjalanan hidup manusia. Diceritakan pula setelah dari Kana, mereka lalu pergi ke Kapernaum dan tinggal beberapa hari di sana. Setelah dari Nazaret ke Kana, ke Kapernaum, jaraknya memang tidak begitu jauh, tetapi kalau dengan berjalan kaki ya lumayan lah. Karena beberapa kilometer kalau dalam saat-saat sekarang ini tentu dengan naik bus itu bisa ditempuh dalam perjalanan sehari. Itu menandakan pula bahwa Tuhan Yesus dari perutusannya tidak hanya menetap di suatu tempat tetapi berpindah-pindah. Itu karena ia diberikan untuk semua orang. Mukjizat keselamatannya, jalan kehidupan yang diwartakannya itu untuk semua orang, tidak hanya untuk beberapa orang. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita membuka hati akan tanda mukjizatnya setiap hari dalam hidup kita ini, dan akhirnya kita pun sebagaimana para murid Kristus terlibat untuk menghadirkan tanda-tanda keselamatan Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari, dalam dinamika hidup harian bagi siapapun juga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk terlibat di dalam menghadirkan tanda-tanda
mukjizat keselamatan. Tuhan senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.